Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi, tidak usah ikut rapat. Kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di komisi. Sosokan usir Dirut Inalum, malah malu sendiri. Saya yakin itu Direktur Utama Inalum dan banyak pemain pasar modal lainnya pada ketawa ngakak. Memang bagi orang biasa atau pengusaha biasa mungkin seperti M. Nasir, mereka biasanya utang di bank untuk mendapatkan kredit usaha. Dan utang di bank harus mengikuti prosedur bank, seperti menjaminkan sertifikat rumah atau barang berharga. Bagaimana kalau tiba-tiba si M. Nasir nggak bisa bayar utang? Ya, sertifikatnya pasti disita bank karena sudah dijaminkan sebagai pelunasan utang. Tapi beda dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Inalum yang punya aset 162 triliun itu. Inalum sudah nggak mungkin utang ke bank seperti si M. Nasir biasanya utang. Bahkan dengan aset sebesar itu, Inalum bisa saja membeli banknya. Perusahaan sebesar Inalum itu selalu berutang ke pasar modal, pasar yang jauh lebih luas dan besar daripada sebuah bank. Di pasar modal, banyak sekali perusahaan kapital atau bahkan perseorangan yang mencoba memutarkan dananya lewat skema-skema investasi. Banyak pilihan investasi di pasar modal, mulai dari yang moderat sampai yang risikonya tinggi tetapi hasilnya juga tinggi. Inalum dengan modal aset 162 triliun itu dan pekerjaan yang sedang dan akan dikerjakan mereka dengan nilai yang juga ratusan triliun rupiah itu mencari utang ya ke pasar modal. Untuk apa sih sebenarnya utang itu? Pertama, untuk membayar utang lama yang jatuh tempo yang terbit saat dulu sebelum masa pemerintahan Jokowi sudah salah kelola. Yang kedua, untuk memperbesar aset dengan mengambil alih atau mengakuisisi perusahaan besar lainnya seperti Freeport. Ya, utang memang jadi lebih besar dengan proses akuisisi itu, tapi juga potensi pendapatannya menjadi berlipat-lipat. Saya yakin itu Direktur Utama Inalum dan banyak pemain pasar modal lainnya pada ketawa ngakak melihat si M. Nasir dari Demokrat itu ngamuk dan membuka ketidaktahuannya dengan telanjang. Untuk mendapatkan uang dari pasar modal itu, Inalum kemudian menerbitkan surat utang yang dikenal namanya dengan bond. Pengeluaran surat utang itu juga nggak main-main karena melibatkan perusahaan-perusahaan internasional sebagai underwriter atau penjamin. Tugas perusahaan yang menjadi underwriter itu adalah melakukan evaluasi terhadap Inalum, apakah dia punya kemungkinan bayar utang atau tidak. Sebagai contoh, waktu Inalum mengakuisisi Freeport sebesar 55 triliun, perusahaan underwriternya mulai dari Citylink, BNP Paribas, CIMB Malaysia, sampai Standard Chartered. Nama-nama internasional semua, bukan kaleng-kaleng. Lalu bagaimana kalau misalnya Inalum tiba-tiba tidak bisa membayar lagi? Apakah asetnya disita? Haha, ya tentu saja tidaklah. Karena surat utang itu jaminannya bukan aset tetapi kepercayaan. Jadi tidak ada yang akan disita. Palingan nama Inalum dan perusahaan underwriter itu akan jatuh, dan ini berbahaya karena berpengaruh pada nilai saham. Para pemberi pinjaman tentu juga tidak ingin Inalum jatuh, maka mereka akan kembali memberikan utangan. Jaminannya apa? Ya kepercayaan lagi. Begitulah hukum di dunia pasar modal. Si peminjam mendapatkan uang untuk bekerja dan si pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari hasil kerja si peminjam. Jaminannya ya surat utang atau bond itu, dan itu biasa saja, sudah berlaku puluhan tahun lamanya. Lalu kenapa M. Nasir ngamuk-ngamuk? Karena dia nggak paham, nggak pernah mau belajar, tapi sudah duduk di komisi yang sangat penting di DPR RI. Saya yakin itu Direktur Utama Inalum dan banyak pemain pasar modal lainnya pada ketawa ngakak melihat si M. Nasir dari Demokrat itu ngamuk dan membuka ketidaktahuannya dengan telanjang.